Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulte Somole dengan NPM 022722412846. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang inisiatif pihak perbankan di Indonesia dalam bank syariah. Nah, berbeda dengan materi-materi saya sebelumnya yang lebih menarik dari materi saya yang akan saya bahas, yaitu inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nah, bagaimana saya akan menjelaskan terkait dengan materi tersebut? Saya harap teman-teman menyimak video ini dengan baik. Nah, langsung saja saya masuk kepada penjelasannya. Seiring peningkatnya minat masyarakat terhadap pelayanan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Nah, seperti yang kita ketahui di dunia sekarang ini, pihak perbankan syariah semakin familiar di kalangan masyarakat dan teman-teman sudah banyak yang memiliki untuk meminjam atau menabung di pihak perbankan. Nah, oleh karena itu pertumbuhan ini semakin kuat dengan adanya inklusif dan lebih modern, mulai dari kebijakan dukungan infrastruktur hingga inovasi digital. Nah, di dunia yang sekarang ini, inovasi digital untuk pihak perbankan dan motivasi semakin berkembang yang dilakukan untuk mendorong pihak perbankan syariah agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Kenapa saya bilang dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan masyarakat? Karena di satu sisi pihak perbankan syariah dan konvensional tidak jauh berbeda dalam soal inovasi dan digitalisasi. Nah, dalam strategi BI dalam mempercepat perkembangan industri keuangan syariah, di sini ada berbagai cara. Salah satunya untuk di tanah air. Baik, langsung ke pembahasannya. Nah, pembahasannya kali ini saya akan membahas terkait perbankan syariah di Indonesia merupakan industri salah satu sektor industri keuangan yang berkembang dari tahun ke tahun, yang seperti kita ketahui. Dari awalnya pihak perbankan syariah dibuat, itu semakin berkembang pesat. Dari awalnya pihak perbankan syariah telah terjadi. Nah, pertumbuhan ini tidak lepas dari meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan keuangan yang tidak hanya aman. Nah, untuk keamanan dari pihak perbankan syariah ini sudah terjamin aman ya teman-teman, karena sudah berkaitan dengan inovasi digital dan keamanan yang sangat sistematis dengan prinsip syariah dan sesuai ajaran agama Islam. Seiring dengan meningkatnya literasi keuangan syariah. Seiring meningkatnya literasi keuangan syariah, semakin banyak pula masyarakat yang memilih produk dan layanan syariah sebagai alternatif dari perbankan konvensional. Nah, kenapa saya bilang untuk di dunia sekarang ini pihak perbankan syariah semakin terkenal? Karena seperti yang kita ketahui berbeda dengan bank konvensional, karena pihak perbankan syariah lebih meningkatkan tidak memiliki riba atau bunga. Nah, sehingga banyak dari pihak-pihak masyarakat Indonesia lebih menyukai untuk menyimpan uang di pihak perbankan melalui perbankan syariah karena tidak memiliki bunga. Sehingga untuk popularitas tentang bank perbankan syariah semakin meningkat, yang sejak awal menempatkan sektor syariah sebagai salah satu pilar penting untuk mendukung kestabilan keuangan nasional dan juga untuk memperluas inklusi keuangan serta mendorong pembangunan yang lebih merata melalui kebijakan, program, dan inovasi. Untuk meningkatkan pembangunan ekonomi yang lebih merata, pihak perbankan di syariah di Indonesia banyak meningkatkan seperti yaitu yang kita ketahui, yaitu meminjam uang tanpa memiliki bunga tetapi dengan kesepakatan antara pihak pertama dan pihak kedua, dan mampu bersaing dalam industri jasa keuangan modern. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk industri jasa modern yang sekarang ini pihak perbankan lebih meningkatkan inovasi yang lebih modern seperti digitalisasi yang berkembang dengan melalui AI, misalnya ATM yang bisa melalui HP atau melakukan pembayaran melalui handphone. Karena seperti yang kita ketahui untuk di pihak sekarang ini banyak transaksi yang dilakukan sudah tidak menggunakan uang tunai, tapi lebih meningkatkan kepada itu transaksi melalui handphone atau melalui transferan, sehingga pihak BI di sini lebih banyak meningkatkan
dimanfaatkan untuk meningkatkan transaksi modernisasi dengan perkembangan zaman. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk bank syariah di Indonesia untuk melakukan transaksi bukan sudah tidak hanya melalui uang tunai saja, tapi bisa melalui handphone atau bisa melalui transferan. Nah, ini sangat memudahkan bagi masyarakat sehingga pihak perbankan syariah tidak ketinggalan juga inovasi-inovasi produk baru dari bank-bank konvensional, sehingga pihak perbankan syariah lebih terkenal dan masyarakat lebih dapat memahami tentang lebih inginlah untuk menabung keuangan perbankan yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa untuk di dunia sekarang ini masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi melalui handphone karena lebih mudah, cepat, dan efisiensi. Nah, untuk keamanan untuk pihak perbankan syariah di sini sudah sangat bagus karena dapat langsung keamanan oleh OJK dan pengawasan sistem pengawasan, sehingga pihak perbankan dapat membuatnya lebih baik. Nah, untuk sistem inisiatif perbankan syariah untuk mendorong ekonomi perbankan syariah agar lebih maju, yaitu salah satunya yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu seperti untuk meningkatkan inovasi produk. Kenapa saya bilang harus meningkatkan inovasi produk? Seperti yang kita ketahui bahwa di era zaman sekarang ini kita harus mengenali apa sih kebutuhan yang dibutuhi oleh masyarakat. Kalau kita tidak untuk menganalisis apa kebutuhan yang ingin diinginkan oleh masyarakat, maka akan sistem perbankan keuangan syariah ini akan semakin ketinggalan zaman. Jadi itulah kenapa BI harus berinisiatif untuk meningkatkan pihak perbankan di Indonesia dengan salah satu cara, yaitu untuk meningkatkan inovasi produk seperti pihak digitalisasi atau menjual atau meminjam uang atau menabung uang itu bisa melalui dengan transferan agar lebih mudah untuk prosesnya. Itu supaya masyarakat di Indonesia ini lebih tertarik dengan pihak keuangan perbankan syariah, agar pihak keuangan perbankan syariah ini tidak ketinggalan zaman dengan pihak-pihak bank konvensional lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bank syariah ini kan bank yang lebih bagaimana ya, lebih barulah, bank yang baru dikeluarkan oleh bank syariah sebagai bank umum atau setara lah dengan bank konvensional, sehingga kita harus lebih memajukan pihak perbankan syariah. Karena seperti yang kita ketahui bahwa bank konvensional seperti Bank BRI, BNI, BCA itu kan sudah ada duluan. Nah, untuk perbankan syariah ini kan bisa dibilang masyarakat kan belum terlalu lah mengenal tentang apa itu perbankan syariah. Nah, tujuan BI untuk meningkatkan inisiatif untuk memajukan pihak perbankan syariah di sini agar masyarakat mau untuk menabung atau untuk meminjam uang di pihak perbankan syariah. Nah, inisiatif di sini untuk memajukan pihak perbankan syariah dan untuk lebih menumbuhkan pihak perekonomian yang ada di Indonesia. Karena seperti yang kita ketahui bahwa perbankan syariah juga salah satu fungsi utama yaitu untuk memajukan sistem pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kalau bagaimana saya bisa bilang begitu, seperti yang kita ketahui bahwa kalau banyak masyarakat yang ingin berinvestasi banyak di dalam negeri, lebih suka untuk berinvestasi di dalam negeri, itu kan salah satunya juga untuk memajukan pertumbuhan di Indonesia. Karena kalau masyarakat lebih tertarik untuk berinvestasi atau meminjam uang atau lain sebagainya dari luar negeri, itu akan salah satunya menghambat pertumbuhan ekonomi di Indonesia, karena di situ berpengaruh pada inflasi. Kenapa saya bilang untuk memajukan pihak perkembangan BI sangat berinisiatif untuk memajukan keuangan perbankan syariah, karena inisiatif BI di sini juga untuk memajukan pertumbuhan perbankan di Indonesia, juga untuk memajukan perekonomian yang ada di Indonesia. Karena secara tidak langsung seperti yang kita ketahui bahwa kalau BI lebih memajukan inisiatif untuk produk yang ada di perbankan syariah,
akan berdampak juga pada masyarakat Indonesia atau perekonomian, karena semakin banyak masyarakat yang lebih suka untuk menabung dan untuk berinvestasi di dalam negeri, baik itu di perbankan syariah, sehingga seperti yang kita ketahui bahwa itu juga dapat memajukan pertumbuhan yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Karena salah satu indikator mata uang rupiah melemah dengan nilai tukar dolar karena adanya inflasi, atau masyarakat di Indonesia lebih suka atau sering untuk membelanjakan uangnya bukan di dalam negeri, tapi lebih suka untuk memberi barang di luar negeri atau produk-produk luar negeri maupun berinvestasi dari luar negeri, sehingga itu dapat membuat pihak perbankan atau perekonomian Indonesia atau melambat dan juga dapat menyebabkan inflasi. Sehingga oleh karena itu BI sangat berinisiatif untuk memajukan produk. Nah, dalam memajukan produk perbankan syariah ini teman-teman, pihak perbankan syariah juga berkolaborasi dengan teknologi. Nah, seperti yang dapat kita ketahui bahwa teknologi di era zaman sekarang ini kan sudah berkolaborasi dengan AI. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau tidak berkolaborasi dengan AI, dapat dikatakan bahwa akan ketinggalan zaman dan masyarakat juga akan bosan, karena sistem transaksi yang ada di Indonesia di sini kan lebih terhambat karena ketinggalan zaman, sehingga masyarakat lebih memilih untuk bertransaksi dengan AI. Dan juga BI di sini berinisiatif untuk menjaga keamanan di pihak perbankan syariah lebih baik dan ketat, agar masyarakat yang ada di Indonesia itu tidak takutlah untuk meminjam uang atau menabung uang di pihak perbankan di Indonesia. Karena kalau pihak perbankan yang ada di Indonesia, misalnya begini teman-teman, kalau keamanan yang ada di Indonesia tidak memiliki keamanan yang baik dan sistem keamanannya yang tidak ketat, itu dapat dikatakan bahwa masyarakat Indonesia tidak mau untuk meminjam uang di pihak perbankan syariah. Karena di pihak perbankan syariah, kalau kita menabung uang dan sistem keamanannya tidak aman dan gampang dibobol oleh hacker atau lain sebagainya, sehingga dapat membuat kepercayaan masyarakat Indonesia terhadap pihak perbankan syariah menurun. Itulah kenapa BI juga harus di sini. Inisiatif BI bukan juga saja tentang produk, ya teman-teman, bukan juga tentang untuk meningkatkan produk yang ada di perbankan syariah, tapi inisiatif BI juga di sini untuk meningkatkan keamanan juga dan berkolaborasi dengan hal-hal yang baru. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat di Indonesia ini kan lebih suka untuk bertransaksi dengan melakukan transferan. Kenapa saya suka untuk melakukan transferan? Karena masyarakat di Indonesia sekarang ini kan lebih suka untuk belanja online seperti yang kita ketahui. Kenapa saya bilang lebih suka belanja online? Karena untuk di dunia modernisasi sekarang ini, kalau masyarakat yang melakukan menabung uang dan terus lebih suka melakukan transferan, belanja melalui online dan lain sebagainya, jika sistem keamanannya tidak baik dan benar, maka masyarakat akan tidak merasa aman dan masyarakat tersebut akan tidak mau untuk meminjam atau menabung uang di pihak perbankan syariah. Nah, pentingnya inisiatif perbankan syariah untuk meningkatkan sistem produk dan keamanan, yaitu untuk lebih meningkatkan ketertarikan masyarakat Indonesia yang ada di Indonesia supaya lebih mau untuk menabung dan meminjam uang yang ada di pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, keunggulan produk yang ada di pihak perbankan syariah di sini teman-teman, salah satunya kalau teman-teman meminjam uang atau menabung uang, itu tidak dimiliki bunga ya teman-teman, tapi itu ada itu kalau tidak salah itu sistem itu saling menguntungkan antara pihak pertama dan pihak kedua, dan riba itu nah untuk pihak itu teman-teman juga tidak dikatakan tidak memiliki bunga, jadi teman-teman menabung uang di situ tidak harus menaruh bunga ya teman-teman. Kenapa saya bisa dikatakan begitu? Karena
kalau kita memakai sistem riba itu kan sudah tidak sejalan dengan sistem keuangan syariah atau tidak sejalan dengan ajaran agama Islam, sehingga sistem produk di sini juga lebih inovatif, kreatif, dan modernisasi, dan pihak keamanannya juga terjaga dengan baik dan benar. Nah, untuk sistem keuangan perbankan syariah, seperti yang kita ketahui bahwa di era sekarang ini, apa sih perbankan syariah yang sangat populer di kalangan masyarakat atau masyarakat yang sangat mengetahui itu yang di bawah naungan OJK atau naungan pemerintah. Nah, untuk pihak perbankan yang sangat modern dan sangat inisiatif atau masyarakat dapat mengetahui dengan baik itu atau bank yang sangat modern di bawah naungan perbankan syariah, yaitu BSI, teman-teman, atau Bank Syariah Indonesia. Nah, Bank Syariah di Indonesia juga di sini tidak berbeda jauh dengan bank konvensional lainnya. Nah, juga salah satu sisi perbankan syariah juga memiliki keuntungan. Nah, keuntungannya di situ yaitu tidak memiliki bunga atau riba, berbeda dengan bank konvensional lainnya, sehingga dapat dikatakan bahwa teman-teman bagi teman-teman yang ingin menabung uang atau meminjam uang itu sangat bagus dilakukan melalui sistem keuangan perbankan syariah, dan juga bagi teman-teman yang ingin berinvestasi. Nah, bagi teman-teman yang ingin berinvestasi di pihak keuangan perbankan syariah, saya sangat rekomendasi untuk melakukannya di pihak perbankan syariah. Kenapa saya bisa dibilang begitu? Karena pihak perbankan syariah tidak memiliki bunga dan juga riba, sehingga dapat saya katakan bahwa pihak perbankan syariah di sini dapat melakukannya dengan baik dan benar. Nah, peran BI di sini dalam memajukan sistem perbankan syariah dapat dikatakan sangat baik, sangat penting. Kenapa? Karena kalau tidak ada dalam naungan BI, teman-teman, kalau tidak ada naungan BI, maka sistem perjalanan perbankan syariah juga tidak akan bisa jalan. Karena seperti yang kita ketahui, peran BI sebagai bank pusat di sini kan sangat berperan penting. Karena untuk menjaga kestabilan bank konvensional juga untuk menjaga keamanan, ya teman-teman. Sehingga peran BI juga sangat penting. Saya bisa dapat dikatakan bahwa pihak perbankan yang ada di Indonesia ini harus sejalan dengan perbankan yang ada di Indonesia, seperti bank yang ada di BI. Nah, untuk inovasi produk yang lebih modernisasi dan lebih itu pihak Bank Indonesia lebih berperan penting atau inisiatif dalam perbankan yang ada di Indonesia. Nah, begitulah singkatnya teman-teman terkait dengan inisiatif peran BI dalam untuk memajukan standar perbankan syariah yang di Indonesia. Nah, di sini teman-teman saya harap kepada teman-teman bukan juga terkait dengan kalau teman-teman cinta dengan tanah air bangsa Indonesia ini, kita sebagai masyarakat Indonesia juga harus mendukung produk-produk atau produk-produk yang ada di dalam negeri. Teman-teman juga bukan hanya untuk membeli atau berinvestasi atau menabung uang dengan menggunakan pihak-pihak asing atau pihak luar, karena itu juga dapat berdampak pada perekonomian yang ada di Indonesia. Saya harap teman-teman setelah menyimak video ini, teman-teman dapat melaksanakan kewajiban masyarakat Indonesia dengan memajukan perekonomian Indonesia. Kita teman-teman lebih memilih untuk berinvestasi di pihak keuangan perbankan syariah. Kenapa saya bisa dikatakan begitu? Supaya kalau teman-teman lebih banyak berinvestasi dan menabung uang di pihak perbankan syariah, itu teman-teman secara tidak langsung itu teman-teman juga untuk membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Karena secara tidak langsung teman-teman lebih mendukung produk yang ada di dalam negeri dibandingkan dengan produk yang ada di luar negeri, sehingga dapat dikatakan untuk memajukan sistem pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Nah, kalau kita berbicara lebih lanjut terkait dengan sistem perbankan yang
ada di Indonesia ini, khususnya di perbankan syariah produknya itu teman-teman bisa dilihat di internet lah. Untuk Bank BSI sendiri, untuk Bank Syariah Indonesia juga memiliki di aplikasinya sudah bisa transaksi melalui digitalisasi atau melalui handphone. Seperti yang kita ketahui bahwa kalau di pihak perbankan konvensional, seperti yang kita ketahui bahwa Mandiri itu kan memiliki Wonder by Mandiri. Kalau di sistem BNI, perbankan negara Indonesia itu memiliki Wonder BNI, dan kalau BTN juga memiliki transaksi melalui digitalisasinya masing-masing. Seperti juga BRI yang kita ketahui bahwa banyak yang tersedia di kalangan masyarakat, yaitu BRI Link. Nah, untuk pihak perbankan syariah juga tidak ketinggalan untuk digitalisasi untuk transaksi melalui handphone atau lain sebagainya. Di era modernisasi sekarang, teman-teman juga bisa mendownload aplikasi BSI. BSI itu teman-teman juga bisa melakukan transaksi melalui handphone dan lain sebagainya, sehingga dapat lebih dimajukan. Nah, untuk sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia ini, teman-teman juga bisa memiliki sedekah atau bisa mendapat pahala dari menabung uang di pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia. Kenapa saya bilang begitu? Khususnya bagi teman-teman yang beragama Islam yang ingin menabung uang di pihak perbankan juga bisa mendapatkan keuntungan juga salah satunya, dan juga mendapatkan pahala. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, kalau teman-teman pergi ke mesin ATM yang ada di pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia, teman-teman kalau masuk di mesin ATM itu kan setelah melakukan transaksi penarikan tunai atau pembayaran, itu kan salah satu item menunya itu kan juga ada itu namanya sedekah di salah satu sistem di ATM di keuangan perbankan syariah. Salah satunya ada sedekah. Nah, teman-teman setelah melakukan transaksi itu, jadi teman-teman ingin bersedekah dan ingin mendapat pahala, teman-teman juga bisa menyisihkan uang sekitar 5.000 nominalnya dalam sedekah. Nah, setelah sedekah di situ, sedekah di sini teman-teman bukan diperuntukkan untuk pemerintah, bukan. Tapi sedekah di sini setelah pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia menerima atau BSI menerima sedekah yang diberikan oleh teman-teman setelah melakukan transaksi ada di ATM, itu pihak-pihak perbankan syariah lebih memutuskan kepada masyarakat yang lebih membutuhkan untuk mendapatkan sedekah yang telah teman berikan kepada Bank BSI tersebut. Nah, sehingga pihak perbankan syariah telah memiliki sasaran siapa masyarakat yang berhak untuk menerima sedekah tersebut. Sehingga bagi teman-teman yang khawatir sedekah di sistem perbankan syariah takutnya tidak tahu lari kemana, itu kepada masyarakat yang membutuhkan atau tidak, ataukah pemerintah yang mengambilnya, teman-teman tidak perlu khawatir itu, karena sudah diawasi oleh OJK langsung, karena sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia ini sudah tepat sasaran kalau teman-teman melakukan sedekah yang ada di keuangan perbankan syariah. Nah, teman-teman, secara kesimpulan singkatnya begini teman-teman, pihak perbankan keuangan syariah di Indonesia di sini juga tidak kalah menarik dan tidak kalah inovasi, juga produk dan juga modernisasi itu tidak kalah dari bank konvensional lainnya. Malahan pihak perbankan syariah di sini lebih berinovasi dan lebih melakukan produk-produk barunya lebih sesuai dengan harkat dan martabat atau sesuai dengan ajaran agama Islam, sehingga dapat dikatakan bank keuangan syariah di sini lebih baik dan sejalan dengan ajaran agama Islam. Jadi teman-teman yang ingin menyimpan uang atau menabung uang di pihak perbankan, saya sangat menyarankan untuk menabung uang di pihak perbankan keuangan syariah, karena inovasi produknya seperti yang telah dikeluarkan oleh BI yang telah mengeluarkan inisiatif untuk lebih meningkatkan produk keuangan perbankan syariah. Perbankan syariah juga di sini inovasi produknya juga tidak kalah menarik dengan pihak produk-produk bank konvensional lainnya.
Kalau berbicara tentang melalui transaksi digitalisasi di dunia sekarang ini, BSI juga memiliki digitalisasi transaksinya lebih modern ya teman-teman. Jadi secara kesimpulan tingkatnya, setelah BI berinisiatif untuk meningkatkan produk digitalisasi yang ada di Indonesia, maka secara tidak langsung produk keuangan perbankan syariah itu jauh lebih maju dari salah satunya bank-bank konvensional. Kenapa saya bisa dikatakan begitu? Karena BI sudah memiliki inisiatif untuk lebih mengedepankan pihak-pihak perbankan syariah. Nah, sekian penjelasan singkat saya mengenai inisiatif Bank BNI terhadap pihak perbankan syariah yang ada di Indonesia. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf teman-teman, karena di sini saya juga baru belajar atau memahami dan juga mulai menerangkan tentang bank syariah dan peran inisiatif BI untuk menjalankan peran bank syariah. Jika ada lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Jika teman-teman suka, teman-teman tekan tombol like. Jika teman-teman ingin memberi masukan, silakan teman-teman mengomentari video ini. Dan juga teman-teman jangan lupa subscribe untuk lebih ingin mengetahui video-video saya selanjutnya. Bye bye. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.